Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Ginanjar. Saya dari mahasiswa Magister PGRI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kurikulum mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MI pada fase C. Baik, langsung saja saya mulai. Pokok bahasan yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, tujuan SKIDMI, materi SKIDMI, model, pendekatan, dan metode, serta media pembelajaran SKIDMI. Kemudian, evaluasi dan penilaian SKIDMI. Tujuan SKIDMI berdasarkan dalam keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 3302 tahun 2024 tentang CPPAI dan Bahasa Arab. Yang pertama, memahami dakwah Rasulullah SAW kepada kelompok non-muslim di Madinah dan peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. 2. Menganalisis kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib. 3. Mengenal biografi Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikutnya, yakni tujuan materi SKIDMI berdasarkan KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Ini ada 3 materi. Berikutnya, pengembangan pembelajaran SKIDMI fase B. Ada 1 elemen, yakni periode Rasulullah SAW. Sedangkan pada fase C ada 3 elemen, yakni periode Rasulullah SAW, periode Khulafaur Rasyidin, dan periode Islam di Nusantara. Kemudian pengembangan pembelajaran SKIDMI pada kelas 5. Pada semester 1 ada kurang lebih 9 bab yang akan dipelajari dengan 3 elemen. Kemudian, materi SKIDMI kelas 5 berdasarkan KSKK di Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020. Pada kelas 5, materi dibagi menjadi 9 bab, mulai dari upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah sampai dengan kisah teladan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya, struktur kurikulum SKIDMI. Nah, pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 1 dan 2 tidak ada mata pelajaran tersebut, melainkan mata pelajaran tersebut dimulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6, yang mana dibagi kelas 3 sampai dengan kelas 5 terdapat 72 jam pelajaran, sedangkan pada kelas 6 terdapat 64 jam pelajaran. Berikutnya, model pembelajaran SKIDMI fase C. Ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, inquiry learning, 2 diskusi, 3 tanya jawab, dan yang keempat ceramah. Berikutnya, pendekatan pembelajaran SKIDMI fase C berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024. Pendekatan pembelajaran SKI dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan religius, 2 pendekatan kontekstual, 3 pendekatan kritis, dan yang keempat pendekatan inspiratif. Berikutnya, metode pembelajaran SKIDMI fase C berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 3302 pada tahun 2024. Metode pembelajaran SKI dibagi menjadi 5. Yang pertama, keteladanan, 2 kontekstual, 3 spiritual dan sosial, 4 kolaboratif, dan yang kelima digital. Berikutnya, media pembelajaran SKIDMI fase C. Ada 2 media, yakni media visual dan media interaktif. Yang mana media visual terdapat gambar dan foto, peta, garis waktu, peta konsep, dan video animasi. Sedangkan pada media interaktif terdapat game edukatif, PowerPoint, miniatur, alat peraga, dan buku cerita. Berikutnya, yakni evaluasi pembelajaran SKIDMI fase C.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 3302 tahun 2024, ada 3 evaluasi. Yang pertama kognitif, 2 afektif, 3 psikomotorik. Yang mana evaluasi kognitif ini mengukur pemahaman peserta didik terhadap sejarah Islam melalui tes tertulis, kuis, atau soal analisis sejarah. Sedangkan pada evaluasi afektif, yakni dengan menilai bagaimana peserta didik menginternalisasi nilai-nilai sejarah Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui observasi, jurnal refleksi, atau diskusi kelompok. Sedangkan pada evaluasi psikomotorik, yakni dengan menganalisis bagaimana peserta didik mengaplikasikan konsep sejarah dalam tindakan nyata, dapat melalui proyek sejarah, kemudian presentasi, pembuatan media sejarah yang mana dapat berupa poster, video, atau rekonstruksi. Dan yang terakhir yakni penilaian pembelajaran SKI BMI fase C. Ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian formatif dan yang kedua penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan pada penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.